Halo sahabat tani sekalian, kembali lagi bersama saya Abdul Qadir Al-Habsyi pada channel Arza Tani. Pada video sebelumnya, yaitu saya sudah memaparkan bahwa saya telah mengikuti kegiatan petani unggulan Bank Indonesia, dan pada kesempatan yang lalu itu kami belajar terkait dengan ekologi tanah. Kami praktik banyak hal di sana, dan kali ini kami akan mempraktekannya lagi. Itu langsung di lahan pertanian kami, yaitu praktik terkait dengan ekologi tanah atau kehidupan yang ada di dalam tanah. Tanah sebagai rumahnya makhluk hidup termasuk tanaman dan juga mikroorganisme lokal yang ada di sekitar tanah. Dan juga tentang terkait dengan pentingnya penggunaan kompos pada lahan pertanian kita. Ada 6 pengujian yang akan kita lakukan, diantaranya yaitu uji kemampuan tanah dalam menahan air, kemudian yang kedua uji aerasi tanah, yang ketiga uji kapiler tanah, yang keempat itu uji kemampuan tanah dalam mengikat nutrisi, yang kelima struktur tanah, dan yang keenam yaitu uji kapasitas tukar kation tanah. Pada prakteknya itu saya melakukannya di lahan pertanian saya bersama dengan sahabat saya yang juga sesama peserta petani unggulan Bank Indonesia, yaitu Bang Emat. Kami melakukan pengujiannya itu di lahan pertanian dan beberapa tempat lain. Video selengkapnya ada pada video berikut ini. Oke guys, kali ini kita akan melakukan pengujian yaitu uji kemampuan tanah dalam mengikat air. Yang di sebelah kanan saya itu terdapat tanah kering yang sudah dicampur kompos, dan di sebelah kiri saya itu tanah yang tidak dicampur kompos. Pengujiannya sederhana, kita membutuhkan 2 botol air mineral yang dipotong, kemudian dimasukkan tanah, dan juga kita memerlukan 2 cangkir air. Ayo kita akan segera mulai pengujian. Kita akan lihat botol yang mana yang daya serap airnya yang lebih baik. Apakah tanah biasa atau tanah yang dicampur kompos? Mari kita lihat. Ya baiklah, inilah hasil pengujiannya, yaitu tanah kering itu deras airnya lebih cepat daripada tanah yang dicampur kompos. Terus apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu jika terjadi musim kemarau, tanah yang dicampur kompos itu daya penyimpanan airnya lebih bagus. Sementara untuk tanah kering biasa tanpa kompos itu penyimpanan airnya itu buruk atau tidak baik, sehingga yang terjadi saat musim kemarau, tanah kita akan tandus, akan kering. Sementara kalau tanah dicampur kompos, dia akan jauh lebih lembab karena kompos dapat menyimpan air dengan baik. Kurang lebih seperti itu uji kemampuan tanah menyimpan air. Terima kasih. Oke guys, kita masuk ke pengujian yang kedua, yaitu uji aerasi tanah. Alat-alat yang kita gunakan yaitu 2 botol air mineral. Yang sebelah kiri saya yaitu tanah kering biasa. Kemudian yang botol kedua itu diisi dengan tanah yang dicampur kompos. Lalu dua buah balon yang kita sediakan. Dan yang terakhir, botolnya itu dilubangi. Kita beri lubang masing-masing 2 lubang di bawah di 2 botol. Ya, lalu di sini kita akan meniupi balon dengan ukuran yang sama. Ya, teman-teman lihat. Jadi guys, di sini kita akan taruh, Kita akan masukkan ya, balon ini ditutup botol air mineral ini, dan kita akan lihat balon yang mana
yang akan lebih cepat kempes daripada balon yang lain. Ayo kita akan langsung uji coba seperti apakah hasilnya. Mari kita lihat bersama-sama. Dah? Baiklah, kita akan lepas secara bersamaan. Saya dan Bang Emat akan lepas secara bersamaan. 1, 2, 3. Ya, di sini mulai nampak ternyata tanah yang dicampur kompos itu balonnya lebih cepat kempes. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa sirkulasi oksigen itu jauh lebih baik tanah dicampur kompos. Sehingga tanaman dan kandungan mikroorganisme di dalam tanah itu kebutuhan oksigennya jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah yang biasa. Kurang lebih seperti itu pengujian dari kami. Kami akan lanjut dengan pengujian berikut, yaitu uji kapiler tanah. Terima kasih. Mantap. Oke, baiklah. Kita akan lanjut pada pengujian yang selanjutnya, yaitu uji kapiler tanah. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 botol air mineral. Yang satunya di sebelah kanan saya, yaitu diisi dengan tanah biasa yang dicampur dengan kompos. Dan pada sebelah kiri saya hanya tanah kering biasa. Kemudian kita siapkan 1 buah wadah seperti ini, yang kemudian ditambahkan air. Lalu kita akan masukkan kedua uji coba atau sampel kita ini ke dalam air. Dan sebelumnya kita juga sudah melubangi masing-masing botol ini dengan 2 lubang botol yang sama. Oke, kita akan segera melakukan pengujian uji kapiler tanah. Seperti apakah hasilnya, mari kita lihat bersama-sama. Oke. Ya, dari hasil pengujian kurang lebih 30 menit, ini terlihat bahwa tanah kering biasa itu penyerapan airnya lebih cepat naik ke atas dibandingkan dengan tanah yang kita campur kompos. Ini hasilnya bisa terlihat. Tanah kering biasa itu air lebih cepat naik ke atas dibandingkan dengan tanah yang dicampur kompos. Baik sahabat tani, kita sudah melakukan pengujian uji kapiler tanah. Yang di sini terlihat tanah yang dicampur kompos itu airnya lambat naik ke atas, dan tanah yang tidak dicampur kompos atau tanah kering biasa airnya lebih cepat naik ke permukaan. Itu menandakan bahwa saat kita menambahkan nutrisi ke dalam tanaman kita, ke dalam tanah kita, yaitu tanah yang tidak dicampur kompos, apa yang terjadi yaitu air dan nutrisi itu akan lebih cepat menguap ke permukaan udara atau lebih cepat menguap di udara. Apalagi jenis pupuk yang kita gunakan nitrogen lebih tinggi seperti urea, itu jika kita tidak menambahkan kompos di tanah kita, nutrisinya itu akan banyak terurai di udara, bukan ke tanaman. Beda dengan kalau kita mencampurkannya dengan kompos. Kalau kita mencampurkan dengan kompos, nutrisi akan lebih lama bertahan di dalam tanah, sehingga penyerapan nutrisinya jauh lebih baik ketimbang dengan tanah yang tidak dicampuri kompos. Dan juga yang kedua, yaitu tanah yang tidak dicampur kompos, otomatis penggunaan pupuk kita jauh lebih banyak. Sementara tanah yang dicampur kompos, penggunaan pupuk kita minim atau sedikit karena nutrisinya itu bisa bertahan di tanah. Mungkin itu pengujian kita kali ini, yaitu uji kapiler tanah. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan pengujian, yaitu uji ketahanan tanah dalam mengikat nutrisi. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 botol air mineral yang dipotong atau dibagi 2. Kemudian tutup botolnya dilubangi dan kita tambahkan kain kasa di tutup botolnya. Itu kita lakukan di 2 sampel.
yaitu sampel pertama tanah kering biasa, dan yang sampel yang kedua yaitu tanah yang dicampur kompos. Tanah yang dicampur kompos berada di sebelah kanan saya, tanah kering biasa di sebelah kiri saya. Kemudian sediakan juga 2 gelas air putih biasa atau air murni biasa yang dicampuri atau dicampurkan dengan pewarna makanan. Kita tambahkan sekitar 2-3 tetes atau secukupnya, sampai benar-benar airnya berwarna merah. Pewarna makanan kali ini saya menggunakan pewarna makanan dengan warna merah. Dan setelah airnya benar-benar tercampur dengan pewarna makanan, kemudian masing-masing sampel kita taruh ke dalam tanah kompos dan tanah tanpa kompos atau tanah kering biasa. Baik airnya sudah tercampur merata atau bisa kita pastikan dia betul-betul tercampur merata, kemudian kita masukkan ke dalam. Yang pertama saya masukkan dulu di tanah yang tercampur kompos. Kemudian yang kedua tanah kering biasa. Kita akan lihat kekuatan tanah dalam menahan nutrisi. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Oke, setelah kita melakukan pengujian kurang lebih 30 menit, itu terlihat bahwa tanah kering tanpa kompos itu nutrisinya itu jauh lebih banyak yang tertampung di dalam wadah. Sementara tanah yang kita campuri kompos itu nutrisinya kebanyakan itu tertahan di dalam tanah. Itu membuktikan bahwa tanah yang menggunakan kompos itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah yang tidak kita campuri kompos. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, inilah video hasil pengujian struktur tanah. Yang terlihat mulai ada lapisan-lapisan tanah yang di sini sampai ke sini itu tanah berpasir. Kemudian ini debu atau tanah liat, dan paling atasnya debu. Ini tanah yang tidak dicampur kompos. Sementara kalau tanah yang dicampur kompos itu struktur tanahnya masih kelihatan, tapi komposnya semua itu bisa tercampur baik dengan tanah karena warna tanahnya juga tidak berubah, masih hitam. Sementara ini kecoklat-coklatan. Oke, yang ini sampel dari tanah kering yang saya ambil di lahan di kebunan saya. Mohon maaf ya, banyak suara ayam karena saya di kandang ayam. Oke, kita akan lihat struktur tanahnya secara langsung itu seperti apa. Pertama-tama kita akan keluarkan dulu airnya. Oh ya, untuk informasi, pengujian struktur tanah ini saya merendam tanah ini dengan air, tanah kering ini dengan air itu kurang lebih 24 jam. Setelah itu baru kita bisa lihat lapisan tanah yang ada di dalam tanah kita. Kalau contoh seperti ini itu terdapat 3 lapis, yaitu tanah dengan struktur berpasir, tanah liat, dan debu dari tanah. Itu nampak di permukaan, tapi kita akan lihat secara langsung apakah benar seperti itu. Saya nanti akan merobek kertasnya ini, tapi sebelumnya kita keluarkan dulu airnya sebagian. Ya, dari hasil pengamatan ini terlihat bahwa sampel tanah kering yang saya ambil di kebun saya itu lapisan paling bawahnya itu
berpasir. Kemudian lapisan keduanya itu terlihat ini batasnya kurang lebih. Kemudian lapisan keduanya itu tanah liat. Kemudian lapisan paling atasnya itu debu. Jadi terdapat 3 lapisan tanah di dalam sampel. Nah, ini sampel dari tanah kompos yang akan kita lihat seperti apa struktur tanahnya dan tekstur tanahnya. Ya, inilah struktur tanahnya yang jika kita lihat secara langsung, yaitu di lapisan paling bawahnya itu tanah berpasir, kemudian masuk ke sini udah tanah liat, dan paling atas tuh debu. Tapi karena ini sudah dicampur kompos, maka semua tanah itu, semua struktur tanah itu sudah tercampuri dengan kompos dan warnanya juga lebih hitam. Secara langsung kita bisa lihat perbedaannya. Sangat beda kan, ini tanah kering tanpa kompos, dan ini tanah kering yang sudah dicampuri kompos. Sampel tanahnya diambil di tempat yang sama, di satu titik yang sama. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum sahabat tani sekalian. Kali ini saya akan menguji atau mengukur daya kapasitas tukar kation, sebuah bahan yang ada di pertanian. Kita menggunakan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu kita hanya membutuhkan pipa bekas dan lampu sama colokan yang kita sambungkan ke listrik. Jadi tujuan pengukuran kali ini yaitu kita akan mengukur seberapa subur sih tanah kita dan seberapa kuat daya hantar dari pupuk kimia yang kita sering gunakan. Oke, sebelumnya kita colokkan dulu alat ini dengan listrik. Jadi jangan dianggap ini tidak menggunakan listrik ya. Ini menggunakan listrik. Jangan dipikir ini penemuan baru. Tetap kita membutuhkan aliran listrik. Setelah dicolok baru kita langsung coba. Percobaan pertama akan kita lakukan pada air putih biasa, air mineral biasa. Apakah seperti apa dia hasilnya? Ya, dan terlihat lampunya agak redup atau tidak terlalu terang. Kemudian sampel yang kedua yaitu tanah kering biasa yang telah dicampuri air. Hasilnya juga sama, redup. Kemudian sampel yang ketiga itu tanah yang sudah dicampuri dengan kompos. Wow, bisa dilihat hasilnya sangat terang, sangat baik. Dan yang keempat, ini kompos murni yang kita campurkan dengan air. Hasilnya juga sangat terang, bisa terlihat. Kemudian sampel selanjutnya yaitu kita menggunakan bahan-bahan kimia atau pupuk kimia, pupuk anorganik. Yang pertama, sampel yang pertama itu kita akan mencobanya di pupuk SP36. Seperti apa hasilnya? Oh, sangat terang. Kemudian yang kedua, ini ada pupuk KCL, juga sangat terang. Kemudian yang ketiga, ini pupuk sejuta umat atau pupuk NPK 16-16-16, NPK Mutiara 16-16, juga sangat terang. Dan ini pupuk yang paling banyak digunakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah, yaitu Ponska subsidi yang juga dia 15-15. Hasilnya juga sangat terang. Mari kita bandingkan antara pupuk kimia ini, Ponska ini, dengan kompos
kompos yang saya buat sendiri dari kotoran kambing. Lihat, ini hasil dari pupuk Ponska 1616. Kita bandingkan dengan kompos kotoran kambing yang saya buat sendiri. Nah, tidak kalah terang kan? Ini Ponska, ini kompos biasa yang saya buat sendiri. Masing-masing sampel ini kami gunakan yaitu masing-masing satu takar atau 1 sendok makan. Kemudian pupuk 1616 dan juga kompos dan juga tanah yang dicampur kompos, tanah biasa. Nah, dapat terlihat jelas perbedaannya sini antara tanah biasa dan tanah yang telah kita campurkan dengan kompos. Hasilnya sangat berbeda. Otomatis tanah yang dicampur kompos itu jauh lebih terang. Dengan demikian menandakan bahwa dengan menggunakan alat sederhana ini kita bisa mengukur kesuburan tanah yang ada di lahan kita. Dengan alat ini kita bisa mengetahui seberapa subur tanah kita dan pentingnya penggunaan kompos pada lahan. Karena di dalam pengujian kali ini sudah dapat kita buktikan bahwa tanah yang kita campuri kompos itu nyalanya lebih terang atau sinar lampunya itu lebih terang dibandingkan dengan tanah yang tidak kita campuri kompos. Maka dari itu pentingnya penggunaan kompos pada lahan pertanian kita karena dapat meningkatkan kesuburan dari tanah kita. Kalau tanah subur, otomatis tanaman kita juga akan sangat subur atau akan sangat baik. Tanaman kita baik, sehat, bebas dari penyakit, maka nilai produksinya juga akan lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama Arza Tani. Dan tadi kita semua atau kita sama-sama sudah melihat itu 6 pengujian yang telah saya lakukan, yaitu uji kemampuan tanah dalam menahan air, kemudian yang kedua uji aerasi tanah, yang ketiga itu uji daya kapiler tanah, kemudian yang keempat uji kemampuan tanah dalam mengikat nutrisi, kemudian yang kelima uji struktur tanah, kemudian yang keenam itu kapasitas tukar kation. Dalam 6 pengujian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tanah kering biasa yang tanpa menggunakan kompos itu tidak lebih baik dibandingkan dengan jika tanah tersebut kita campurkan dengan kompos. Karena kenapa? Pada pengujian sebelumnya sudah kita buktikan, dan yang paling nampak terjelas yaitu pada saat kita menguji kapasitas tukar kation, yaitu dapat kita lihat pada pengujian itu ketika kita menggunakan air mineral biasa, itu lampu pengujiannya itu menyalanya redup, dan lampu pengujian itu menyalanya sama dengan tanah kering biasa tanpa kompos. Sementara saat kita menggunakan tanah kering yang dicampur dengan kompos, itu lampunya menyala terang. Di situ membuktikan bahwa tanah yang kita campurkan dengan kompos itu lebih baik dibandingkan dengan tanah yang tidak kita campur kompos. Karena tanah itu jadi lebih baik, tanah itu jadi lebih subur, lebih gembur, sirkulasi oksigennya jauh lebih baik, kemampuannya dalam menahan nutrisi juga baik, kemampuan kapilernya juga baik, kemampuan dia menahan air juga sangat baik, dan juga terlihat dalam struktur tanahnya. Jika tanah kita yang tidak kita campurkan dengan kompos, itu tanahnya sangat terlihat perbedaan strukturnya, yaitu pada lapisan pertama terlihat jelas itu tanah yang berpasir, kemudian yang lapisan yang kedua itu dapat kita lihat bahwa struktur tanah tersebut yaitu tanah liat, kemudian lapisan yang ketiga itu tanah yang berdebu. Nah, sementara saat kita mencampurkan kompos pada lahan pertanian kita, ketiga unsur atau ketiga struktur tanah itu tercampur secara merata. Dan juga dalam kompos itu dapat kita pastikan bahwa telah terdapat mikroorganisme lokal yang baik, atau bakteri-bakteri atau mikrobakteri baik seperti Lactobacillus dan lain-lain sebagainya. Yang juga bakteri-bakteri baik itu
berfungsi untuk menguraikan tanah atau berfungsi sebagai dekomposer. Di situ ada penambat P, penambat N, penambat K, dan fungsi-fungsi lain yang terkandung dalam bakteri baik tersebut. Sehingga tanah yang kita campur kompos selain dapat menyehatkan tanah, juga kita dapat memastikan bahwa mikroorganisme lokal yang baik itu telah mendominasi lahan pertanian kita, sehingga bakteri-bakteri patogen seperti Anthracnosa, Phytophthora, Arteria itu tidak mendominasi di lahan kita. Yang bakteri-bakteri patogen itu dapat mengakibatkan tanaman kita itu menjadi sakit atau menjadi sarang penyakit. Dengan kita mengaplikasikan kompos di lahan, itu kita sudah mendominasikan bakteri-bakteri baik yang ada di lahan kita, sehingga kita dapat mengurangi efek-efek buruk pada tumbuhan kita, efek-efek buruk dari bakteri-bakteri patogen. Maka dari itu, saya sangat menyarankan untuk pada saat olah lahan nanti, penggunaan kompos itu sangat-sangat diharuskan atau harus dikerjakan, karena kalau tidak, maka pertanian kita seperti kalau saya itu sedang menanam cabai saat ini. Kalau kita tidak mendominasikan bakteri baik di dalam lahan kita, maka risikonya sangat besar untuk serangan-serangan jamur patogen dan bakteri-bakteri patogen lain sangat mungkin untuk menyerang tanaman kita. Karena pada dasarnya penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri jahat tersebut itu bibit-bibitnya itu ada di dalam tanah. Maka dari itu, pada saat awal olahan kita harus mendominasikan bakteri baik di dalam tanah, yaitu dengan kompos, untuk meminimalisir risiko penyakit yang akan menyerang pada tanaman kita. Karena kita sudah dapat pastikan di dalam tanah kita tersebut telah didominasi oleh bakteri-bakteri baik. Dan juga selain itu manfaatnya yang kedua yaitu ketika sudah ada mikroorganisme baik di dalam lahan kita, maka kita dapat menghemat pupuk kimia dalam lahan kita. Ada yang bilang itu bisa sampai 80% penghematan penggunaan pupuk kimia. Makanya dengan kondisi saat ini katanya ada perang Rusia yang berdampak besar pada kenaikan harga pupuk kimia, itu bagi saya tidak terlalu berpengaruh karena saya menerapkan pola semi organik pada lahan pertanian saya. Dan juga kalau walaupun tidak ada perang Rusia, sebenarnya harga pupuk kimia itu tiap tahunnya naik. So untuk menghemat penggunaan pupuk, baiknya kita menggunakan kompos pada saat olah lahan pertanian di lahan pertanian kita. Mungkin itu dulu dari saya, kesimpulan dari saya terkait dengan uji ekologi tanah yang telah kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat orang-orang sekitar saya atau semua yang menonton channel saya ini, semoga bisa bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi pada konten-konten berikutnya, yaitu bagaimana kami akan membuat pupuk itu secara organik. Dan terinformasi untuk pertemuan kedua kami pada pendampingan kedua calon petani unggulan Bank Indonesia, itu kami akan diajari bagaimana sih caranya kita membuat E4 itu sendiri, bagaimana sih cara kita membuat kompos yang baik dan benar, dan juga kita akan diajari bagaimana kita membuat asam amino, membuat pupuk organik cair, dan lain sebagainya. So, maka dari itu terus dukung channel saya ini, Arzatani, untuk bisa terus berbagi informasi tentang dunia pertanian, terutama tentang pola budidaya pertanian secara organik, agar kita tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Maka dari itu, channel ini akan menjadi sarana untuk saya berbagi informasi terkait dengan pola-pola budidaya secara organik, pola-pola budidaya yang hemat, tapi produksinya sangat luar biasa.
Channel ini adalah sarana saya, salah satu media saya untuk mensosialisasikan atau berbagi informasi tentang dunia pertanian. Terus dukung channel saya. Sekian dari saya Abdul Qadir Al-Habsyi. Kita berjumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.